Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbia. Saya mahasiswi dari Universitas Al-Ghifari Bandung dan saya dari kelas 2A Korvensiasia Pontianak. Di sini saya akan menjalankan tugas, yaitu ujian akhir semester dari pelajaran Pendidikan Agama Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu tajwid. Latar belakangnya sendiri, Al-Quran sebagai kitab suci rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang di dalamnya mengandung berbagai ilmu, hukum, teologi, sosial, dan sebagainya. Untuk itu, perlu mengetahui dan memahami perbedaan bacaan Al-Quran serta implikasi terhadap makna dari lafal itu sendiri. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid adalah fardu ain, yakni setiap individu wajib melakukannya. Sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwid. Tujuan mempelajari ilmu tajwid yaitu agar membaca ayat-ayat Al-Quran secara betul atau tersebut fasih, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga agar dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membaca kitab Allah Ta'ala. Beberapa topik pembahasan mengenai ilmu tajwid diantaranya: yang pertama, pengertian tajwid; yang kedua, dasar hukum wajib membaca Al-Quran dengan tajwid; yang ketiga, hukum mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tajwid. Secara bahasa, tajwid berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya membaguskan atau membuat jadi bagus. Dan pengertian yang lain menurut logo atau bahasa, tajwid dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan pengertian menurut istilah adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf atau sebut hakul huruf, maupun hukum-hukum yang timbul setelah hak-hak huruf mustaqul huruf dipenuhi, yang terdiri dari sifat-sifat huruf, hukum-hukum mad, dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah tarkib, tafkhim, dan semisalnya. Dari beberapa pengertian yang tadi, maka secara garis besar pokok bahasa ruang lingkup ilmu tajwid dapat dibagi menjadi dua, yaitu hakul huruf, yaitu segala sesuatu yang lazim pada setiap huruf. Hak huruf ini meliputi sifat-sifat huruf, siraful huruf, dan tempat-tempat keluarnya huruf, makhorijul huruf. Apabila harus ditiadakan, maka semua suara yang diucapkan tidak mungkin mengandung makna karena bunyinya menjadi tidak jelas. Yang kedua, mustaqul huruf, yaitu hukum-hukum baru yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Mustaqul huruf meliputi hukum-hukum seperti izhar, ikhfa, iqbal, idgham, qalqalah. Dari beberapa pengertian tajwid, maka secara garis besar ilmu tajwid dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hakul huruf, yaitu segala sesuatu yang wajib ada pada setiap huruf. Hak huruf ini meliputi sifat-sifat huruf, sifatul huruf, dan tempat-tempat keluarnya huruf, makhorijul huruf. Apabila hak huruf ditiadakan, maka semua suara yang diucapkan tidak mungkin mengandung makna karena bunyinya menjadi tidak jelas. Yang kedua, mustaqul huruf, yaitu hukum-hukum baru aridlah yang ditimbulkan oleh sebab-sebab tertentu setelah hak-hak huruf melekat pada setiap huruf. Mustaqil huruf meliputi hukum-hukum seperti izhar, iqbal, idgham, qalqalah, gunnah, tahkim, tarkib, mad, wakaf, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dasar hukum wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid. Ada dua dasar hukum mengenai wajibnya membaca Al-Quran dengan tajwid, yaitu Al-Quran. Firman Allah, Quran Surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ayat ini memerintahkan kita agar membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan sehingga membantu
pemahaman dan perenungan dalam membaca Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan Aisyah bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran dengan tartil sehingga membaca panjang setiap lafaz yang seharusnya dibaca panjang dan sebaliknya. Yang kedua, dalam surah Al-Isra ayat 6. Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Yang selanjutnya, Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 16-17. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat atau disebut menguasainya. Sebagaimana atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Yang kedua yaitu hadis. Dari Aisyah kepadanya pernah disampaikan bahwa ada orang yang dapat membaca Al-Quran dalam satu malam sekali atau 2 kali khatam. Aisyah berkata, mereka merasa membaca, tetapi sebenarnya tidak. Aku pernah bersama Rasulullah SAW satu malam penuh. Rasulullah hanya membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nisa. Bila bertemu dengan ayat azab, Rasulullah meneruskan membacanya hingga beliau berdoa memohon perlindungan. Begitu pula beliau tidak meneruskan bacaan bila bertemu dengan ayat yang mengembirakan hingga beliau berdoa serta mengharapkannya. Dari Abi Hamzah ia berkata, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas bahwa aku membaca dengan cepat dan menematkan Al-Quran dalam 3 hari. Ibnu Abbas menjawab, membaca surah Al-Baqarah semalaman dengan memperhatikan isinya dan tartil lebih baik dan lebih aku senangi daripada yang engkau katakan. Beberapa surah dan hadis di atas memberitakan kita agar membaca Al-Quran dengan tartil. Ini artinya secara tidak langsung kita pun dituntut untuk mempelajari ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan tartil. Ilmu yang dimaksud tidak lain adalah ilmu tajwid. Yang selanjutnya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagainya disiplin untuk adalah fardu kifayah atau merupakan kewajiban koleksi, yang artinya mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi orang, tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja. Namun, jika dalam suatu kaum tidak ada seseorang yang mempelajari ilmu tajwid, maka berdosalah kaum itu. Adapun hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan tajwid adalah fardu ain atau merupakan kewajiban pribadi. Karenanya, apabila seseorang membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan tajwid, berdosalah kaum itu. Dalam kitab Hadayul Mustafid fil Hakmi Tajwid dijelaskan, tidak ada perbedaan pendapat bahwa mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sementara mengamalkannya ketika membaca Al-Quran hukumnya fardu ain setiap bagi orang muslim dan muslimah yang telah mukhalaf. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari penjelasan yang di atas, seperti yang kita ketahui bahwa mempelajari Al-Quran bagi setiap umat muslim itu wajib. Membacanya dicatat sebagai amal ibadah, mendengarkannya juga bisa mendapatkan pahala. Membaca dengan tartil, baik dan benar menjadi keharusan dengan mempelajari ilmu tajwid. Berdasarkan pada hukum-hukumnya, sifatul huruf dan tempat keluarnya, makhrijul hurufnya, sesuai dengan kaidah bacaan baik dan benar sesuai tuntunan syariat dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Namun, membaca Al-Quran dengan menggunakan aturan pedoman dengan tajwid adalah wajib. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf jika sangat banyak kekurangan dalam penjelasan di video saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.